Halo guys, selamat otomotif, welcome to my channel. Nah, di video ini spesial gua akan review sebuah mobil dari pabrik kereta Jerman, yaitu Volkswagen Scirocco TSI. Check it out. Jadi mobil yang gue bahas ini yaitu mobil Scirocco tahun 2019. Gue nggak tahu sih kalau misalkan dengar kabar sih memang untuk Volkswagen Scirocco memang sudah discontinue. Tapi informasi dari yang punya mobil ini memang tahunnya tahun 2019, warnanya warna putih metalik. Dan mobil ini mempunyai dua varian, yaitu GT dengan TSI. Kalau untuk versi yang mobil ini yang gue bahas itu versi yang TSI. Lalu apa sih yang bikin beda dari mobil ini? Pertama mungkin dari sesinya aja sih. Untuk bagian depan sama bagian dalam sih memang agak beda dari yang versi GT ya. Nah, untuk sejarah dan informasi memang VW Scirocco itu pertama kali dibuat tahun 72. Itu MK1 ya. Kalau MK2-nya 82 dan lama absen. Sampai 2008 muncullah Scirocco. Tapi memang untuk basicnya Scirocco yang sekarang ini kan mobil coupe ya. Jadi overhangnya sangat pendek. Dengan versi yang lama itu memang beda karena dia memang sedan. Nah, ya yang gue bakal bahas di kali ini yaitu kenapa Scirocco itu memang salah satu mobil idaman buat anak-anak muda ya. Karena memang dari desain juga sangat sporty banget. Terlihat dari bagian depan. Ini kalau gue lihat seperti gambar muka harimau ya yang siap menerkam. Nah, karena memang dari bagian depan ini Scirocco ini untuk lampu utama dia sangat pipih ya, sangat pipih. Dan untuk grill juga dia sudah menggunakan aksen black glossy dan ada lambang airline. Nah, kalau untuk versi yang lama, untuk Scirocco yang versi lama itu lampunya beda dengan yang ini guys, dan dia juga sudah menggunakan western lamp. Oke. Nah, untuk bagian nomor bawah dia sudah mempunyai 4 titik sensor dan dia sudah full color di sini guys. Nah, versi yang lama, yang Scirocco yang lama, dia belum ada semacam garis seperti cakar di sini guys. Ini juga sangat baik banget, sangat cantik banget. Nah, untuk bagian fog lamp, dia nyatu dengan lampu sen dan dia sudah menggunakan lampu LED. Jadi memang kalau untuk perbedaan dari versi yang GT dengan TSI, sebetulnya sih memang kalau untuk bagian depan nggak begitu banyak yang ngaruh sih. Nah, karena ini memang mobil tahun 2019, kita cek dapur pacu yang ada mobil ini. Oke guys, untuk secara mesin untuk mobil Scirocco yang gue bahas ini sebetulnya nggak begitu beda dengan versi lama ya, pada tahun sebelumnya. Karena ini memang mobilnya coupe ya, mobil sporty. Kalau untuk dapur pacu mobil ini untuk cc ya, untuk cc-nya memang untuk versi yang TSI itu 1.4. Kalau yang versi yang GT itu 2000 cc. Dan dia sudah menggunakan turbo gitu kan, 4 silinder turbo, dan untuk tenaga yang dihasilkan itu 190 horsepower dan torsi maksimal 255 Nm. Dan dia disokong pada penggerak roda depan melalui 7 speed percepatan. Untuk bagian mesin mobil ini diklaim 0 sampai 100 km per jam menghasilkan 8, sekian detik. Memang kecil untuk ukuran mobil cc di bawah 2000, tapi tenaga yang dihasilkan sangat buas sekali ya guys. Tapi kalau memang untuk track di Indonesia, mobil ini memang kalau dibawa pelan tuh nggak bisa. Kayak semacam kalau dibawa pelan tuh nut-nutan lah kalau orang Sunda bilang. Nah, kalau untuk mesin juga sudah ada peredam di sini, dan dia juga sudah dicat full di sini. Cuman sayangnya dia menggunakan hidrolik ya, masih pakai fisikal di sini. Oke guys, kita lihat ke bagian samping belakang. Scirocco
basicnya kan memang mobil coupe ya, dia operasinya pendek. Kenapa mobil ini dibuat sedemikian beda dengan mobil lain? Karena memang untuk harga jual mobil ini memang masih bertahan banget. Karena kalau untuk 2008 aja harga jual mobil ini tembus masih di angka 300 juta rupiah. Kenapa bisa mahal? Karena mungkin untuk populasinya juga memang sangat jarang banget. Paling teman-teman bisa melihat mobil ini di akhir pekan doang. Nah, kalau itu bicara soal desain, mobil Sirocco ini dilihat dari kaca gitu kan ya, kecil di sini ya. Ini kan memang mobil coupe ya, gitu kan. Ini 2 pintu dan kacanya juga saya sudah pakai frameless. Ini yang paling gue suka di mobil ini. Oke. Untuk panjang, untuk dimensi panjang, untuk panjang mobil ini cukup besar, 4,525 mm. Untuk lebar 1,725 mm dan tinggi 1,825 mm. Jadi kalau misalkan gue lihat dimensi mobil ini, kalau kita lihat dari sepintas itu kayak kecil, tapi kalau udah lihat depan muka itu gede banget guys. Bukan gede sih, lebar gitu. Oke, kita cek bagian kaki-kaki. Untuk bagian kaki-kaki, pelek yang ada dalam mobil ini lumayan gede banget ya guys. Ini peleknya 18 inci dan dia sudah mengangkat profil bannya itu 235 40 per 18 dan dia sudah menggunakan pelek Michelin Zero. Untuk sektor bagian kaki sih ini juga cukup lengkap banget karena dia udah pakai ABS, EBD dan semua ABS, EBD dan segala macam lah, banyak. Nah, kalau untuk versi yang sekarang dengan model lama dengan tahun 2008 untuk spion dia sudah menggunakan welcome lamp. Ini fungsinya buat penerangan di malam hari. Nah, kalau misalkan untuk ini juga sudah nyambung dengan lampu sen ya. Untuk desain mobil ini memang untuk secara informasi memang mobil ini dibuat oleh Giorgiaro. Itu orang Jepang yang memang membuat desain mobil ini. Dilihat dari tampak belakang mobil ini sih dari samping itu membesar, tapi untuk bagian atas agak kecil. Nah, tapi yang jelas untuk bagian belakang ini memang VW Sirocco yang mau bahas ini memang nggak begitu banyak perubahan dengan versi yang lama. Tapi yang membedakan dari mobil ini adalah lampu ya. Untuk yang sekarang itu lampu sudah pakai full LED ya. Oke. Ini juga sangat cantik sekali di sini. Dan dia ada lambang VW di sini dan ada emblem Sirocco. Nah, ini kan versi yang TSI. Ini juga ada lambang TSI. Kalau untuk GT memang ada GT sih. Nah, ini juga ada semacam body kit di sini. Dan dia sudah menyatu dengan lampu rem. Nah, kalau untuk kaca memang kecil ya, guys. Ini gua nggak tahu kalau cek bagian dalam kayaknya memang agak kecil. Kita lihat bagasi belakangnya. Oke guys, untuk bagian belakang VW Sirocco ya lumayan gede sih, tapi terlihat landai ke bawah ya. Tapi cukup sih buat over medium. Kita cek bagian dalam ya. Oke, udah kebuka nih pintunya. Ini model ininya gini ya, model kuncinya gini ya, masih belum keyless ya, belum smart entry. Model pisau. Ini dalam keadaan pintu kebuka ya guys. Wih. Untuk bagian dalam VW Sirocco yang gue bahas ini ada individual yang beda dari sini. Untuk posisi pintu kebuka juga terlihat di sini. Nah, kita cek dalam keadaan hidup ya. Nah, kalau untuk setir kalau kita lihat, kalau gua lihat dari desainnya juga memang sangat ini banget ya, guys, sporty banget. Ini ada towards pedal shift, ini plus minus di sini, dan dia sudah audio switch steering ya guys. Tapi kalau untuk setir dia bisa teleskopik dan wheel steering, dia tinggal diatur gimana enaknya aja. Nah, kalau untuk bagian multimedia yang ada dalam mobil ini sih cukup lumayan baik ya. Terlihat dari dua buah
namanya individual ya. Ini RPM di kiri dan ini di kanan ya. Ini juga kalau misalkan kita lihat dari bagian depan, ini seperti mobil-mobil BMW ini ya. Karena kan memang kalau misalkan lihat dari dashboard juga memang nggak begitu besar, tapi untuk bahan-bahan juga sangat baik ya. Walaupun ini masih top class ya. Nah, oke, untuk bagian setir sih cukup bagus banget ya guys. Ini juga bahannya juga masih plastik banget, masih kulit, udah kulit ya sorry. Ini juga ini ada aksen chrome di sini. Ini ada lambang VW. Airbagnya juga udah banyak banget. Ini ada 6 airbag di kanan, kiri, dashboard, tengah, dan di sini ada 6 airbag. Jadi ini mobil the best paling baik nomor 5 dari Europocar. Yang jelas sih kalau misalkan dari desainnya mobil ini sih, karena ini versi yang TSI, karena kalau untuk versi yang GT itu dia sudah sunroof, jadi memang belum. Nah kalau untuk jok juga dia masih menggunakan fisikal ya guys. Ini bisa diatur di sini. Nah ini juga tuas-tuasnya juga di sini sama kayak mobil Eropa banget ya, kayak sama kayak BMW ya. Ini juga ada pengaturan lampu di sini. Nah untuk bahannya juga bahan-bahan meriada mobil ini juga sangat baik. Cuman di sini masih ini ya soft touch ya. Ini tuas-tuas pintunya. Ini ada aksen chrome di sini. Nah ini yang paling bagus, ini yang paling beda ya. Ini ada yang namanya pemanas spion di sini. Multimedia yang ada dalam mobil ini sih cukup sangat baik ya, sangat bagus dilihat dari ada head unit juga besar sekali. Ini kurang lebih 6-8 inci ya, dan dia sudah dikoneksi dengan radio, phone atau menu. Oh iya, ini juga sudah touchscreen ya. Ini ada setting audio, foto, voice command, telepon, dan dia sudah menggunakan teknologi AC dual zone. Tapi dia masih fisikal ya. Tapi kalau untuk versi yang GT itu dia sudah menggunakan climate control. Nah ini karena memang versi yang TSI jadi belum menggunakan climate control AC. Nah ini yang paling beda dari mobil ini. Ini ada 3 buah indikator ya. Ini yang sebelah kanan adalah turbo boost. Ini pengecekan turbo di sini. Dan ini oli untuk pengecekan oli di sini. Tengah untuk suhu radiator. Nah kalau untuk bagian ini ya lampu bagian spion tengah ini dia sudah auto dimming di sini. Ini fungsinya buat cahaya di belakang bisa gini. Ini juga ada lampu baca di sini. Tapi memang mobil Scirocco yang gue bahas ini memang masih belum menggunakan lampu LED ya sebelumnya. Nah, ini juga dia sudah ada baca di sini. Terus kalau untuk bagian jok, ini juga bahannya masih fabric. Ini juga ada konsol box ya, tapi bisa dibikin ampres juga bisa. Ya, ini juga, tapi sayang mobil mahal ini masih menggunakan handbrake-nya masih pakai fisikal ya, belum pakai tombol. Ini tuas, ini ada tuas ini ya, tuas transmisi. Ada P, R, N, dan G, dan S. Terus untuk tempat penyimpanan ini juga sudah subwoofer. Ini bahannya juga bagus ya guys. Ini bahan-bahannya bagus banget. Terus untuk untuk bagian kabin depan sih kayak Scirocco yang model sekarang itu oke sih untuk untuk bagian kabin depan juga sangat terlihat jelas ya. Terus untuk posisi jok depan juga sangat enak banget. Tapi gua nggak tahu kalau untuk bagian belakang, kayak sih joknya juga memang lumayan gede, tapi kayak masuknya agak susah. Karena ini kan mobilnya biasanya mobil coupe. Lagi ya guys, udah doang sih mungkin. Oh iya, kalau misalkan untuk ini guys, kalau untuk bagian depan sih kayak gua rasa sih cukup baik ya. Secara umum sih memang kalau untuk kabin depan oke banget.
gitu kan. Walaupun memang ini spek packingnya dari Sirocco itu kan GT, ini kan yang TSI. Kita cek bagian belakangnya, gue pengen tahu nih di dalam seperti apa. Aduh, ini karena memang ini basicnya mobil coupe jadi agak susah masuk ke dalamnya nih. Ya ini gue udah di bagian belakang, bagian sektor penumpang. Ini kalau kabin sih, kalau untuk bagian belakang Sirocco cukup nyaman sih. Tapi kalau untuk posisi duduk agak tinggi ya guys. Tapi ini masih ada sedikit space di sini. Ya lumayan lah. Nah, ini posisi ideal saya pengemudi depan. Ini untuk laptop juga masih ada space. Nah, kalau misalkan untuk visibilitas di belakang, kayak sih kalau misalkan kita bawa di depan, itu kayak lampu spionnya kurang begitu gede ya. Karena gua rasa nggak mungkin juga kalau spion kecil ini bisa ngeliat full ke belakang. Tapi oke lah, ya kayak mobil coupe ya. Oke. Jadi guys, gitu aja deh. Jadi untuk bagian belakang penumpang nggak begitu oke banget sih, cuman cukup lah buat dua penumpang di belakang. Oke guys, jadi untuk secara umum ya, untuk mobil Sirocco ini gimana ya? Gue bingung. Ya yang jelas sih mobil sporty yang kayak akan desain dan teknologi ya guys. Itu yang pertama. Terus gua rasa nggak harus banyak dibahas sih, karena mobil udah oke banget sih. Terus soal harga jual memang masih bertahan. Terus mungkin hal yang positif dalam mobil ini sih, pertama harga jual yang sangat baik. Terus desainnya juga sangat oke banget. Secara fitur keselamatan juga udah oke banget. Karena ini memang the best of the year, penghargaan mobil paling safety dari Eurocar 5 terbesar ya. Kalau misalkan untuk bagian sisi minus ya mungkin bagian belakang doang sih ya, sama bagian spion tengah, karena memang dia sangat kecil, agak susah dilihat ke belakang. Oh ya, kalau misalkan untuk teman-teman yang mau beli mobil ini, dipastikan sedikit banyak edukasi soal mesin ya, karena memang untuk spek mobil ini juga sangat mahal banget perawatannya. Harus siapkan dana yang cukup besar kalau misalkan mobil ini ada kenapa-napa. Yang jelas versi Sirocco itu agak susah dicari kalau misalkan di tempat-tempat biasa. Ini bakal ada di weekend ya sih, kalau di Bogor sih mungkin weekend adanya. Oke guys, segitu aja. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Ciao.